Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di channel saya, channel Mas Yun FX. Nah, seperti biasa, walaupun ini bukan weekend, karena nanti malam akan ada news besar high impact yang ditunggu-tunggu setiap trader fundamental dan teknikal di seluruh dunia ya teman-teman, yaitu news non farm payroll atau lebih dikenal sebagai NFP. Nah, jadi pandangan saya pribadi terhadap khususnya per gold ya, per gold dan per mayor dan kawan-kawan. Tapi kita akan fokus ke gold dulu teman-teman untuk NFP nanti malam gitu. Nanti seperti biasa pantengin XAU-USD jam 19.30 WIB kalau waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Berarti habis sholat isya kita akan pantau gold gitu. Jadi sebelum ke analisanya gitu, kita akan maksudnya ke analisa gold gitu. Kita akan ke DXY dulu, dolar index dulu. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya teman-teman, dolar indeks. Nah, di sini kan kita punya SR teman-teman. Ini spot resisten atau resisten level. Dan di sini ada flag limit teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat ada candle demand rally base rally di sini yang kotak biru ini. Ya sebelumnya sempat menahan harga teman-teman di sini. Menahan holding dia. Holding lagi di sini lalu dia di-engulf di sini teman-teman. Di break. Entah itu engulf atau break, pokoknya ini sinyal harga mau turun gitu. Terus kita lihat teman-teman penyebab harga turun di sini. Soalnya kalau kita refresh dulu lah gambarnya. Di sini kita punya minor teman-teman, minor flag di sini. Jadi yang majornya yang ini. Nah, yang majornya ini flag rank sell alias market struktur. Nah, yang ini kita sebut dengan minor alias internal market struktur. Buat teman-teman yang udah belajar market struktur di channel saya pasti paham lah maksud yang saya maksud. Kayaknya sih belum dibahas ya kalau minor dan mayor market struktur itu. Nantilah kalau ada waktu saya bahas lah. Di sini kita punya zona supply teman-teman. Jadi kalau orang kebanyakan kan market supply itu kan dari sini sampai body atas kan, itu kan asas dasarnya. Tapi sebenarnya yang namanya zona supply itu dari candle bull, entah itu body atau shadow, dari sini teman-teman sampai ke shadow tertinggi buat apa? Buat menandainya gitu. Kunci. Nah, terus kita lihat price action yang terjadi di sini adalah terjadinya engulf teman-teman di area flag limit seperti itu. Berarti ini sinyal awal akan terjadinya penurunan pada indeks dolar gitu. Kunci. Nah, ini area flag, ini SR di break sejajar dengan demand, itu namanya flag gitu. Flag limit. FL by kunci. Nah, berarti di sini merupakan area ekstrimnya teman-teman di kawasan sini nih. Sebenarnya ke sini sih kalau mau tarik, tapi saya kecilin aja lah zonanya ke sini. Origin buy kunci. Origin di sini area origin teman-teman. Di sini juga ada area order flow di sini. Ini juga ada area SNR yang kuat di sini. Kunci. Nah, jadi untuk sementara sih target harga itu akan menuju ke sini. Karena area flag limitnya sudah ditembus, berarti harga akan menuju ke sini gitu. Ke area origin. Kalau secara konsep price action. Jadi kita baca price actionnya teman-teman, bukan pola, bukan apa, tapi kita baca tingkah laku harga gitu. Kode-kode atau sinyal-sinyal yang dikasih harga berdasarkan pergerakan harga itu sendiri gitu. Nah, kalau bisa disimpulkan bahwa dolarnya bakal turun, berarti goldnya bakal naik karena dolar itu berkebalikan dengan gold. Nah, kita lihat langsung ke chart goldnya teman-teman. Nah,
dari semalam udah berapa hari nih sideways ya. Kita gambar ulang lah. Jadi sebelum kita lihat arahnya gol gitu, kita lihat di sini ada apa di sini yang menahan si pergerakan harga kok nggak mau turun gitu kan. Nah, ternyata di sini merupakan area flag range, teman-teman. Nah, seperti analisa saya sebelumnya, yang videonya saya hapus, maaf teman-teman, karena itu video buat ini aja lah, bukan termasuk konten journaling yang panjang gitu, yang utama gitu. Di sini area flag range. Nah, flag range kecil di sini, karena flag range itu bisa besar, bisa kecil, tergantung market maunya gimana. Seperti itu teman-teman. Di sini area flagnya belum ditembus ya teman-teman. Ini hati-hati teman-teman. Hati-hati kunci. Nah, di sini berarti area flag limitnya. Mana tuh? Nah, berarti yang pengkolan yang di atasnya itu merupakan area flag limit. Area flag limit. Nah, ternyata di engulf kan, tapi area flag range-nya sampai ke area ekstrimnya belum ditembus. FL buy kunci. Nah, karena harga tertahan di sini ya teman-teman ya. Harga kan masih tertahan di sini. Kita lihat apa yang terjadi di time frame kecil di sini. Kalau kita urutkan teman-teman, kalau kita urutkan nih selama harga masuk ke sini, harga terus-terusan ngompres teman-teman. Kalau bagi sebagian orang mungkin ini hanya sebatas apa ya, kayak area-area sideways biasa gitu kan. Tapi kalau secara price action ini bisa jadi tanda-tanda awal momentum turunnya sudah melemah, atau harga malah akan melanjutkan turun ke bawah atau malah reverse ke atas gitu. Artinya compression gitu, pemadatan harga gitu. Karena kalau kita lihat di sini kita punya flag kecil teman-teman. Kita punya flag kecil di sini, area flag di sini. Kunci ini FL sell kunci. Nah, harga di broken di sini. Harga broke di sini. Nah, kita lihat ke time frame yang lebih kecil teman-teman biar lebih detail. Harga broke di sini. Jadi urutan area flagnya itu ke sini. Jadi kita nyari order flow-nya teman-teman. Set. Nah, jadi engulf teman-teman. Yang terakhir ini si kotak yang terakhir ini di engulf di sini. Nah, ada shadow yang ngepot kan. Kalau kita lihat detail ini, kalau kita lihat secara detail di sini ada shadow yang ngepot yang keluar dari jalur kotak merah ini. Yang tebal, yang saya tebelin ini kan harga keluar kan. Jadi kalau secara price action harga itu udah ngasih sinyal awal bahwa dia mau naik ke atas gitu. Nah, berarti area order flow-nya berarti anggaplah ini area flag yang baru kan, yang kotak ini. Dari sini ke sini gitu. Nah, seperti itu. Ini flag flag buy yang baru gitu. Maka struktur buy yang baru. Jadi kesimpulannya itu harga tidak akan melebihi atau tidak akan turun lebih rendah daripada level ini gitu. Nah, apa ya, decision point atau apalah ini sebutnya, POI, anggaplah seperti itu. Jadi level ini gitu. Jadi teman-teman harga itu tidak akan turun melebihi kotak biru yang ini nih, yang saya kasih tebal ya. Nah, 2 pixel. Kok bukan yang mana tadi? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi harga itu tidak akan turun melebihi level ini, level kotak biru yang ini teman-teman. Ini hanya sebagai batas saja lah. Jadi silahkan cari zona di sini teman-teman. Mungkin di sini ada zona demand kan di sini. Semalam juga saya scalping buy di sini. Kunci demand, tapi intinya kalau secara price action ya, harga itu tidak akan melebihi atau turun melebihi kotak biru yang ini.
untuk hari ini gitu. Kalau secara price action dari harga ini, dari tingkah laku harga yang saya baca gitu, harga itu tidak akan turun melebihi kotak biru ini gitu. Jadi ada kemungkinan harga akan naik gitu. Kalau naik ya kemana gitu ya. Nah, seperti di analisa sebelumnya, di sini kita punya flag teman-teman. Di sini kita punya flag rank sell, di sini. Flag rank sell, tarik. Nah, berarti kalau flag harga akan naik, berarti target harga itu akan menuju area sini, mau nggak mau dia. Nah, masuk ke dalam area flag sell yang ini. Nah, yang kotak hitam gede ini. Nah, gitu. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau harga emang mau naik, berarti dia naiknya mau ke situ kurang lebih. Ya, kita bisa carilah gitu. Di sini kita punya targetnya gitu kan. Di sini kita punya SR, teman-teman. SR. Di sini kita punya flag limit di sini. Atau area supply drop base drop. Kita punya area supply drop base drop. As a target aja teman-teman. Di sini kita punya level left shoulder, level bahu kiri, Quasimodo level, dan kita punya area supply di atasnya. Ini sebagai target aja kalau emang harga mau naik gitu, karena NAP itu kencangnya bukan main teman-teman. Sebagai target gitu. Jadi bukan untuk entry lah. Jadi kita karena harga berdasarkan analisa harga itu mau naik gitu. Nah, makanya kita akan menarik area ini sebagai target aja dulu gitu. Jangan untuk sell dulu. Kalau ada konfirmasi ya silahkan gitu. Tapi kalau secara konsep, secara price action ya, dari sudut pandang price action, harga itu akan naik gitu. Karena dolarnya juga tadi udah ngasih sinyal dia mau turun gitu. Nah, oke teman-teman, kita udah dapat kesimpulannya teman-teman ya untuk NFP nanti malam gitu. Dolarnya tadi mau turun kan, goalnya berarti mau naik. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil, gold tidak akan melebihi kotak biru ini, turun lebih rendah daripada kotak biru ini kalau secara konsep gitu, market struktur dan price action gitu. Makanya silahkan teman-teman cari buy di dalam kotak biru ini kalau emang mau ngebuy gitu. Kalau saya sih juga pasti nanti akan buy gitu, karena saya sedikit di sini sudah melihat setup teman-teman, sudah melihat adanya setup gitu. Tapi ini hanya setup buat saya pribadi aja gitu. Teman-teman silahkan aja berkesimpulan gitu, dianalisa ulang kembali gitu. Goalnya naik, dolarnya turun, NAP nanti malam. Tetap teman-teman, karena ini hanya jurnal pribadi ya teman-teman, tetap analisa ulang kembali berdasarkan pemahaman masing-masing. Jadi jangan ditelan bulat-bulat analisa saya teman-teman, itu bahaya teman-teman. Apalagi dijadiin sinyal itu, aduh bahaya itu. Oke teman-teman, seperti biasa, kalau cocok silahkan dipertimbangkan gitu. Kalau nggak cocok di skip saja. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton.